sahabat sekali Indonesian Snake Handler, kali ini saya akan berbicara soal dunia panjat tebing dengan salah satu instruktur, pelatih, pengurus EPTI juga. Namanya siapa, Kang? Ahmad Sauki, biasa dipanggil dengan Uki. Ada Instagramnya, Kang? Ada. Siapa? Sauki Merindu. Sauki Merindu. Padahal abis pengantin baru masih merindu. Ya, sahabat, jangan lupa di-subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Karena setiap update video baru, biar nanti ada notifikasi ke sahabat-sahabat semua. Biarpun Snake Handler, tapi ini video semuanya kita akan ada petualangannya, ekstrim adrenalinnya, pendidikannya ada, ular pun tetap ada. Nanti juga mungkin di tebing ada nggak sih ular, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Uki ini. Nah, Kang Uki ini sebetulnya siapa sih yang pengen kenal nih? Oke, saya Ahmad Sauki. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang pendidik, namun memiliki hobi yang berbeda dari para guru-guru lain. Salah satunya hobinya kita panjat tebing dan olahraga alam terbuka seperti naik gunung, kan seperti itu ya. Arung jeram juga pun pernah ikut, kita caving juga sering. Jadi ini guru yang rock and roll, ya, kegiatannya ekstrim sekali. Nah, Kang Uki ini punya klub kah? Kenapa sering manjat tebing gini? Awalnya kenapa? Terus punya klub kah? Pengurus gimana gitu? Ya, dulu waktu SD kan tahun 90-an kita itu atau film apa ya? Bibi saya itu memasang poster di kamarnya. Adegan seorang pemanjat yang sedang menggantung di batu. Saya penasaran, ini sedang apa? Saya cari tahu, oh ternyata panjat tebing. Dari situlah ketertarikan saya muncul. Saya mulai memanjat itu di tahun 2014, sebab sebelum tahun itu saya belum punya link atau guru bagaimana sih cara memanjat tebing yang baik. Sebelumnya hobi saya itu mendaki gunung. Jadi ketika mendaki gunung kadang menemukan tebing-tebing. Setelah saya menggeluti panjat tebing, oh ternyata tidak selamanya sebuah gunung itu bisa kita gapai puncaknya dengan jalan kaki kan. Jadi ada beberapa gunung yang harus dipanjat. Yang paling wah ini di Indonesia salah satu salah satu Indonesia itu Kartens, itu harus kita panjati ketika kita ingin mencapai puncak harus manjat ya ke Kartens itu. Jadi buat sahabat semua yang mau ke Kartens harus bisa manjat dulu. Nah, kalau misalnya Kang mau bergabung atau mau latihan, bisakah bareng dengan Kang Uki? Ya, ketika yang usia dewasa kita biasanya ada kegiatan manjat bareng gitu ya. Tidak ada hak dan kewajiban yang saya harus laksanakan kepada teman-teman yang ingin manjat bareng dengan saya. Tapi untuk anak-anak usia dini, karena kebetulan saya punya klub khusus untuk anak-anak usia sekolah dasar, di mana tujuan saya itu untuk mengarahkan mereka-mereka yang punya hal dalam kesulitan belajar. Seperti mereka ketika belajar nggak mau diem nih kan. Gitu. Ada kelebihan motorik ya atau hiperaktif. Itu salah satu treatmentnya bisa terapi menggunakan panjat tebing. Atau yang punya kesulitan belajar, dia susah konsentrasi, dia penakut, itu bisa ditreatment di panjat tebing. Tujuan saya di sini. Betul, jadi orang tua nih yang anak-anaknya hiperaktif atau motorik lebih bisa diikutkan ke hal yang positif seperti panjat tebing. Nah, Kang itu pengurus juga? Iya, dan Bandung Barat saya sebagai pengurus. Kebetulan saya masuk di divisi penjurian juga. Jadi ketika nanti ada kompetisi di Kabupaten Bandung Barat, biasanya saya menjadi jurinya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, olahraga panjat tebing ini untuk semua orang kah atau ada orang yang spesial gitu untuk manjat tebing ini? Karena kan melihat ketinggian atau apa. Panjat tebing ini semua untuk semua kalangan menurut saya. Dari mulai sekolah dasar, SMP, SMA, dewasa, bahkan usia lansia pun kita tetap masih boleh. Dan panjat tebing itu punya berbagai dimensi, Kang. Mau kita sebut olahraga, ada kompetisi resminya dari mulai kabupaten, daerah, nanti nasional, PON, kemudian nanti di Asia Tenggara ada, dan di dunia pun ada. Kalau sepak bola mungkin FIFA. Federasinya ada ya. Kalau kita sebut sebagai dimensi petualangan, ya seperti ini petualangan. Kita tidak terikat, kita berkegiatan di alam terbuka. Kalau kita sebut sebagai wahana rekreasi bisa. Untuk para mereka lansia atau usia-usia dewasa yang ingin mencoba, bisa kita pandu seperti itu. Jadi
siapapun sahabat-sahabat scale, mau itu umurnya dari 5 tahun, 10 tahun, mau sudah lanjut pun, dewasa pun masih diperbolehkan ya Kang. Oke Kang, gini, saya pengen tahu, saya kan bergantung di sini juga kalau lihat ke bawah lumayan, ini sekitar 20 meter ada Kang? 25 meter ke bawah, sahabat-sahabat semua, kalau jatuh ke bawah lumayan, insya Allah. Ya, ini apa sih yang harus kita persiapkan kalau manjat tebing? Ini kan tuh banyak banget nih. Ketika kita memanjat, kita akan menggunakan safety gear atau gear equipment di mana peralatan ini sudah terstandar secara internasional kan ya. Oke. Dari mulai karabiner, sling yang kita pakai, harness itu semuanya sudah ada standarnya. Kita nggak boleh pakai asal-asalan karena sangat berbahaya sekali. Ini standarnya ada ya, nggak boleh asal pakai ya. Oke, kalau misalnya nih sahabat-sahabat semua pengen manjat ke Kang Uki, bisa Kang? Bisa. Untuk wisata, Ya. untuk pelatihan bisa. Follow aja. Alhamdulillah saya 3 kali diminta syuting di beberapa TV swasta. Oke, boleh disebutin di mana kayaknya? Pernah kita syuting di Mighty Fire Adventure, Oke, kemudian tema. di Tour the Ranger dan yang terakhir itu di Let's Go ya. Itu kita pernah syuting di situ juga. Ya, itu salah satu kerjasama kita dan kita juga sering beberapa kali event dengan komunitas-komunitas lain seperti mereka ngadain ultah, pengen dipasang sesuatu oke. yang berada di ketinggian kita bisa pasang. Nah, boleh jadi yang mau kalau pre-wedding bisa nggak sih Kang? Bisanya yang Ya. mau menikah, sekarang lagi musim menikah. Alhamdulillah beberapa teman-teman yang pengen pre-weddingnya ekstrim biasanya menghubungi saya kan gitu. Bisa kalau yang mau nikah. Ya mau pre-wedding oke Boleh. di ketinggian. Ke Sauki Merindo. Oke, itu ya. Oke Kang, apa lagi ya? Saya bingung nanyanya karena saking banyak pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang mau nanya silakan di komen. Apa nanti biar saya tanyakan ke Kang Uki. Mungkin di next video kita bisa bikin lagi yang lebih wah gitu Kang ya. Oke, gini Kang, terakhir nih saya pengen nanya. Misalnya saya ini kan channel juga berhubungan dengan ular Kang. Apakah di tebing seperti ini, apakah ada ular? Kebetulan saya seorang pegiat alam, saya tertarik dengan semua hewan ya, bukan hanya ular saja. Di rumah pun beberapa peliharaan ada. Ya, itu hewan peliharaan bukan hewan liar. Kalau hewan liar memang kita tidak boleh pelihara ya. Nah, untuk ular saya pernah mengikuti pelatihan di mana kita mendalami berbagai macam jenis ular, cara menghandlingnya, mengenal yang venom dan non venom. Dan ternyata itu sangat membantu sekali bagi saya yang sering berkegiatan di alam terbuka. Oke, betul. Di manjat tebing, saya pun di sekolah itu guru pramuka ya, sering jelajah lah, ngajak anak-anak bermain. Itu sering menemukan hewan-hewan yang liar dan terutama ular. Ular itu tetangga kita berada di semuanya, termasuk di tebing. Di tebing. Pernah Kang nemuin di tebing? Ular. Kita sering ketemu ya, tapi sebelum anak-anak atau orang dewasa yang manjat bareng dengan saya selalu kasih warning dulu. Ini di tebing ini biasanya ada ular ini. Nanti ketika ketemu langkah-langkahnya seperti apa biasanya saya jelaskan gitu ya. Kalau di tebing itu kebanyakan mereka ular-ular viper dan ular-ular dahan seperti albo yang ekornya merah, kemudian ular-ular pucuk seperti itu. Terus ular-ular bebatuan, ketika nanti di dasar tebing banyak ular-ular yang sigap di bebatu, ya, itu sering ada juga. Tapi alhamdulillah belum ada insiden tentang kayak gitu ular kan? Ini belum ada, tapi kalau kontak langsung sering. Oh sering? Kadang ada anak lagi manjat tiba-tiba Melihat ular. jatuh di helmnya, bukan melihat lagi, jatuh di helmnya itu. Jatuh di helm albo gitu. Albo warna merah jatuh di helmnya. Kemudian ada yang sedang bermain ya, kameranya mungkin gak lihat, bermain di crack itu celahan, masukin tangan, ternyata ada suara mendesis. Pas dilihat biasanya tokek, ternyata ular. Ada juga seperti itu. Oke, jadi teman-teman juga nanti warningnya juga harus tonton aja video scale, banyak sekali bagaimana menghindari ular. Ya, jadi biar semua ular ada di segi segmentasinya. Ini tingginya sekitar berapa sih Kang? 25 meter, kalau lagi ke atas lagi nih sekitar 125, masih ada ular berarti di atas. Masih. Ketika saya memandu sebuah pendidikan di sini dan memandu siswa ada yang teriak, "Pelatih, mohon izin, ada apa?" Laporan ada ular python, ular sanca mereka sebut. Di mana? Di sebelah sana. Ternyata ketika kami cek benar, itu ular python panjangnya sekitar 2-3 meter di semak-semak yang sana, dan ternyata di sini pun masih habitat yang
ideal untuk ular karena hewan lain pun ada sebagai pemangsa ular ya, karena seperti burung juga kan ya. dan sejenis kadal, topeng dan yang lain itulah mangsa-mangsa ular. Jadi masih sangat ideal di sini dan warga di sini baik warga ataupun pengunjung seperti kita tidak punya konflik antara hewan-hewan tersebut. Betul. Ketika manjat ada monyet ya biarkan. Ketika manjat ada ular ya sudah kita Jangan biarkan. usil ya kan. Betul. Betul. Jadi kalau sahabat-sahabat semua pengen berkegiatan outdoor bisa ya Kang tentang panjat tebing kayak gini ya dengan Kang Uki di Sauki Merindu. Oke Kang Uki terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir untuk semua sahabat-sahabat sekalian yang lagi nonton. Sahabat-sahabat sekalian yang lagi nonton, ular adalah sahabat kita, jangan kita ganggu, jangan kita usik. Ya, selamat berpetualangan, tetap safety. Silahkan di follow Sauki Merindu untuk semua kegiatan mau pre-wedding, mau tamasya, mau apapun, mau pelatihan, silahkan di follow ya. Terima kasih sahabat sekalian.